Tapi waktu itu kondisinya tuh memang aku lagi kalau perempuan lagi haid ya, keadaan kotor gitu kan. Nah memang udah sering kayak bengong gitu. Nah, teman aku bilang katanya Ranti jangan bengong katanya gitu. Kali itu aja sih bang yang aku kali itu pertama. beberapa bulan ngikutin silat gitu kan. Nah kayak kok beda gitu loh rasanya. Nah, jadi kayak ada yang ganjel gitu. Nah nggak tahu pas di sekolahan itu udah mulai terasa aneh. Tiba-tiba kalau umpamanya aku datang, nah yang dua orang itu juga teriak gitu loh. Tapi di situ aku tuh nggak boleh jumpa sama yang dua orang itu. Di sekolah ada nggak guru ataupun siapa yang khusus ketika kejadian itu langsung yang menangani? Aku sekolahnya di kampung. Iya. Kan? Nah kebetulan sekolahan itu kata orang dulu itu angker. Memang pertama kali kenanya itu di sekolah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Ragata Mopi. Saya Odem, dan untuk konten kali ini saya menghadirkan narasumber, namun ini agak berbeda karena ini adalah perdana saya menghadirkan narasumber untuk cewek. Oke, di samping saya sudah ada Mbak Ranti. Ya. Oke, Mbak Ranti ini pernah berpengalaman 5 tahun yang lalu ya? Iya, 5 tahun yang lalu itu masih sekolah? Masih kelas 3 SMA. Oh, itu di kelas 3 SMA. Dan kemudian Mbak Ranti ini adalah salah satu perguruan atau silat atau gimana? Dulu tuh pernah ikut organisasi silat, tapi itu di luar ekstrakurikuler sekolah sih. Tapi di lingkup sekolah? Enggak, waktu itu ada kayak organisasi di luar sekolah, tapi aku diajak temen ikut oh, gitu. kayak pondok gitu ya? Iya. Pondok persilatan siapa gitu, yang perguruan? pokoknya siapa yang mau ikut itu bisa join, bisa gabung. Oh, kursus gitulah intinya. Berarti ikuti persilatan kurang lebih berapa lama? Setahun aja sih, nggak Setahun lama. lebih. Oke. Jadi Mbak Ranti ini pernah mengikuti sebuah perguruan silat, namun kita tidak menyebutkan nama perguruannya. Saya sebelumnya udah sedikit mendengar cerita dari Mbak Ranti. Di sini Mbak Ranti ini berpengalaman dia lebih ke dirasuki gitu ya, dirasuki makhluk halus gitu. Dan kita ingin mendengarkan penjelasan dari Mbak Rantinya bagaimana ini terjadi kepada Mbak Ranti sendiri, karena yang menjadi korban pada saat itu bukan hanya Mbak Ranti saja ya. Waktu itu juga ada adik kelas sih. Adik kelas berarti jumlah orangnya? Itu kan SMA. Nah, aku masih kelas 3 SMA. Nah, adik kelas aku itu dua-duanya masih kelas 2 SMA. Lebih fokusnya gimana ya? Aku sama adik kelas aku yang dua ini itu yang lebih kayak sering sih kesurupannya, hampir tiap hari di sekolah. Kayak gitu. Ini di sekolah aja atau di tempat? Pertama kejadiannya itu di sekolah, tapi berlanjut sampai ke rumah. Kayak gitu. Sampai ke rumah? Nah, itu berlangsung selama 1 bulan lamanya. Itu selama mbaknya di kelas 3 aja terjadi? Selama di kelas 3 semenjak ngikutin perguruan silat. Mas, semenjak mengikuti perguruan silat silat. Terjadi hal seperti itu? Berarti ini cuman yang mengikuti itu tadi aja? Yang mengikuti perguruan aja, yang murid yang lain nggak? Murid yang lain itu kayak gimana ya, kayak sering diganggu aja sih. Sering diganggu. Tapi mereka itu nggak terlalu kayak kesurupan kayak dirasuki seperti kami bertiga gitu loh. Tapi yang lebih parah itu ya cuman kami bertiga aja. Oke. Berarti yang mengikuti perguruan tadi ada berapa orang dari sekolah itu? 3 orang? 3 orang. Hanya 3 orang? Dan yang 3 ini termasuk Mbak salah satunya? Iya, termasuk kesurupan? aku salah satunya. Di sekolah gitu? Iya. Oke. Kemudian awalnya itu terjadinya itu di mana? Nah, pertama kali itu hari Sabtu ya. Yeah. Hari Sabtu udah pulang jam sekolah, sekitar jam 1:30. Nah, itu aku pulang sama temen aku, namanya Wasi, cewek temen. Nah, waktu itu aku dibonceng pulang sama dia. Tapi waktu itu kondisinya tuh memang aku lagi kalau perempuan lagi haid ya. Maksudnya itu dari dalam keadaan kotor gitu kan. Nah, memang udah sering kayak bengong gitu, atau pikirannya tuh lagi kacau gitu kan. Terus sama banyak juga sih yang dipikirin. Nah, teman aku bilang katanya Ranti jangan bengong katanya gitu. Nggak nyadar sih bang gitu kan. Nah, nggak taunya
pas sekitar udah sore jam 5 itu aku posisinya udah di rumah. Maksudnya nih kamu tiba-tiba di rumah? Kata teman aku pingsan, tapi aku nggak nyadar, tapi aku taunya aku tuh udah di rumah. Awal tadi kamu di sekolah, kemudian aku dibonceng sama temen aku, pulang katanya gitu kan. Tapi waktu itu dia ngajakin berhenti dulu di jalan. Nanti waktu itu aku udah pusing, terus udah kayak ngelamun gitu sih bang. Nah jadi dia ngajakin berhenti dulu, nanti jangan bengong katanya gitu. Nah tapi nggak tahu katanya, kan aku diceritain dia juga kan, aku juga nggak nyadar. Katanya aku pingsan di jalan situ pas berhenti katanya. Jadi ditelepon, dia nelpon ibuku suruh jemput ke jalan itu. Nah aku taunya aku udah di rumah. Penjelasan dari mereka kamu pingsan? Aku tiba-tiba pingsan. Aku taunya aku udah di rumah, posisinya tuh orang udah rame di rumah itu, nggak tahu ya, teman-teman aku udah pada datang, tetangga udah pada datang ke situ. Nah aku taunya aku udah di rumah posisinya waktu itu. Itu pertama kalinya. Oke, lalu tadi kan Mbak sendiri, mohon maaf, tadi kan Mbak sendiri menyebutkan bahwa Mbak dalam keadaan haid ya, gitu ya. Oke, apakah setiap Mbak mengalami itu? Maksudnya tadi kan Mbak menyebutkan bahwa Mbak melamun gitu, sering melamun. Apakah setiap Mbak mengalami haid memang melamun seperti itu atau gimana? Atau memang kali itu saja? Kali itu aja sih bang. Baru kali itu pertama. Tapi gimana ya? Waktu itu kan ada pelatih silatnya. Nah pelatih silatnya ini kebetulan waktu itu deket sama aku. Pelatih silatnya. Tapi aku nggak tahu juga sih gimana ceritanya. Kata teman-teman aku pelatih silatnya tuh suka gitu sama aku. Ada perasaan. Ada perasaan gitu. Tapi aku juga nggak tahu gitu loh. Nah tiba-tiba kayak gimana ya? Beberapa bulan ngikutin silat gitu kan. Nah kayak kok beda gitu loh rasanya. Nah, jadi kayak ada yang ganjel gitu. Nah nggak tahu pas di sekolahan itu udah mulai terasa aneh. Nah teman-teman, siapa yang 2 orang itu namanya Sela sama si Feby kalau nggak salah yang gendut. Nah kayak gimana ya? Aku juga nggak begitu ingat sih kejadiannya kayak gimana. Tapi lebih sering kesurupannya itu di sekolah. Di sekolah. Dan ini sama teman-teman yang 2 tadi, apakah sekali kesurupan semuanya, tiga-tiganya kesurupan, atau yang lebih seringnya siapa gitu? Yang lebih seringnya kayak gini bang, contohnya nih aku kesurupan contohnya di kelas 3. Nah kan itu beda kelas tuh, jauh ya kan. Nah tiba-tiba kalau umpamanya aku datang, nah yang 2 orang itu juga teriak gitu loh, bersamaan gitu loh. Tapi di situ aku tuh nggak boleh jumpa sama yang 2 orang itu, nggak boleh ketemu, ibaratnya tuh harus jauh lah gitu. Makanya disuruh istirahat aja di rumah, nggak usah masuk sekolah gitu. Soalnya setiap masuk sekolah itu datang gitu loh, jerit-jerit atau dia teriak-teriak gitu loh. Tapi berapa lama kejadiannya? Itu berlangsung sekitar sebulan. Sebulan lebih kayaknya sih, sebulan lebih, seminggu gitu. Bertiga sampai sebulan seperti itu. Oke, di sekolah ada nggak guru ataupun siapa yang di sekolah itu yang khusus ketika kejadian itu langsung yang menangani gitu, dia orang pertama yang menangani kalian, ataupun bisa dibilang yang menstabilkan kalian lah, untuk menyadarkan atau menetralkan kalian? Ada nggak dari guru atau siapa? Ada sih, palingan kayak guru yang waktu itu aku ingat, guru agama ya. Guru agama. Waktu itu bapak itu pun cuman kayak ngobatin biasa aja, kayak nenangin aja atau megangin, soalnya kan berontak kan. Nah itu jadinya ya udah bawa pulang aja oleh pihak sekolahnya kan, jadi aku dibawa pulang. Nah di situ baru dipanggil kayak ustadz gitu, yang lebih ngobatinnya tuh di rumah sih. Yang lebih seringnya yang ahlinya di rumah. Kemudian penjelasan dari yang mengobati ini ke orang tua Mbak sendiri bagaimana, istilahnya kenapa Mbak bisa seperti ini? Sebelumnya Mbak ataupun 2 teman yang tadi belum pernah ke kejadian ini. Tapi karena Mbak bilang tadi semenjak Mbak mengikuti perguruan itu sering mengalami hal seperti ini. Nah, dari pengobat ini tadi, orang yang mengobati ini, penjelasannya gimana? Aku sekolahnya di kampung, kan?
Nah kebetulan sekolahan itu kata orang dulu itu angker. Nah waktu itu kan udah diliatin juga sama Ustadz. Memang pertama kali kenanya itu di sekolah. Sekolah. Dan kebetulan kami latihannya itu juga di sekolah, sore-sore kan. Nah iya, ada 3 Ustadz sih yang bilang memang kenanya itu di sekolah. Tapi tidak ada pembicaraan yang orang yang ngobatin tadi, tidak ada pembicaraannya ke orang yang Mbak maksud, yang tadi ada perasaan ke Mbak. Ada. Tidak ada mengarah ke situ. Mengarah. Ada sih mengarah ke situ. Waktu itu sempat gini sih, orang tua aku berpikir kan, apa jangan-jangan anak ini diguna-guna gitu kan. Takutnya kayak gitu. Tapi yang anehnya waktu aku kesurupan, nah yang pelatih aku tadi juga datang ke rumah. Oh, dia datang. Terus pas dia datang ke rumah, nah kata ibuku, kan aku dalam keadaan nggak sadar nih. Nah aku tuh berontak gitu. Pas lihat dia, cuman fokus lihat matanya dia gitu loh. Nah aku tuh berontak, ibaratnya tuh ngelihatnya penuh amarah gitu loh bang. Nah pas dia udah deketin, kata ibuku, dia pegang tangan aku. Nah tiba-tiba aku tuh pingsan tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Jadi ibaratnya tuh ustadznya pun juga bingung kan. Itu posisi ustadznya di situ juga? Iya. Kayak gimana ya, bukan ustadz ini sih, pokoknya dia tuh orang pinter gitu loh, yang pinter ngeliatin gitu loh. Oke, tadi Mbak Ranti mengatakan sempat di rumah beberapa hari sampai hitungan bulan lah, dalam posisi bisa dibilang ini sakit lah gitu ya, terbaring seperti itu. Kemudian ada tidak di dalam posisi Mbak kesurupan itu tanpa isi, kan ini di luar kendali kita ya, udah nggak sadar gitu. Kadang nggak pas kejadian itu, di situ kan ada mama papa. Ada mama papa. Ada nggak terucap dari Mbaknya yang didengarkan papa atau mamanya, permintaan kah atau ada sesuatu yang adik bilang gitu? Ada waktu itu pas aku lagi dirasuki ya bang ya. Nah aku tuh sering nyebut nama kakak pelatih aku ini. Nah aku itu sering nyebut namanya Kak Jeffrey, sampai ibu sama ayah aku itu bingung. Nah itu siapa, kok dia sering nyebut itu gitu kan. Cobalah cari tahu orangnya, suruh dia ke rumah, kata ayahku sama ibuku kayak gitu. Nah besoknya datanglah. Dipanggil? Iya dipanggil. Ibarat tuh ayahku ke rumahnya kan, cari tahu rumahnya di mana gitu. Nah datanglah ayahku bilang, tolonglah itu si Ranti lagi sakit, dia panggil nama Jeffrey terus katanya gitu. Nah datanglah dia malamnya ke rumahnya kan. Waktu pas dia datang, nah aku itu kata ibuku ya, aku tuh fokusnya pas dia datang di pintu, aku udah ngeliatin dia bang, udah ngeliatin dia baru di pintu, dia baru udah sadar. Enggak, aku posisinya tuh lagi dirasukin, tapi aku tahu dia tuh datang. Aku tuh ngeliat dia dari jauh, tapi kata ibuku mata aku tuh nggak ngedip, nah kayak sinis gitu ngeliatnya gitu kan. Pas dia datang, dia juga ngeliatin aku, sama-sama ngeliatin gitu kan. Nah pas dia di pintu, dia ngedeket dong ke tempat aku, ke tempat tidur aku. Nah katanya dia mulai kayak duduk gini bang, ngeliatin aku kan. Nah dia tuh ngambil tangan aku. Abis itu aku ngeliatin matanya terus, itu nggak ngedip dari pertama dia di pintu sampai dia ke tempat tidur aku, itu aku nggak ngedip sama sekali. Abis dia pegang, nah aku tuh tiba-tiba kayak pingsan gitu. Pas dia udah pegang ya tangan aku, nah aku tuh tiba-tiba nggak sadar gitu. Dah itu beberapa menit, nah baru sadar lagi gitu. Terus ibuku bilang, nah ini Kak Jeffrey-nya udah datang katanya gitu. Terus aku senyum-senyum kan, kok ada kakak pelatihku di sini, aku bilang gitu. Terus dia nyapa aku, Anti sehat katanya gitu kan. Nah iya kak, soalnya kan lemes kan bang, habis dipegang terus berontak gitu. Terus aku kayak biasa-biasa ya kan. Nah nggak lama setelah itu, sekitar jam 9-10, nah udah masuk lagi gitu. Ini kejadiannya pagi, malam dari sore, ibaratnya tuh kayak gimana ya bang, dia ngerasukinya mendadak gitu. Jadi aku tuh nggak gitu. Jadi aku tuh memang di tempat tidur gitu loh. Nanti otomatis kamu dijagain dong? Dijagain, memang di rumah itu selalu datang orang rame loh sampai malam gitu. Itu pun aku nggak bisa ditinggalin sendiri kayak gitu. Kalau nggak udah kayak aku tuh bisa kayak
contohnya tangan aku di apa biasa aja kan. Nah kalau dirasuki itu bisa aku kayak narik rambut aku sendiri. Kamu bisa menyakiti diri kamu sendiri? Aku bisa kayak menjambak rambut aku sendiri. Nah makanya tangan aku tuh harus ada yang jagain gitu, dipegangin. Terus kaki aku kalau nggak dipegangin itu bisa kayak gimana ya, kayak berontak gitu lah bang, sampai menyakiti badan gitu loh. Nah kayak gitu. Di sini kamu lebih menyakiti, bahkan ada sebagian kan gejala seseorang itu ada seperti lompat-lompat, kemudian ada yang kayak memecah antar barangnya ada seperti ini. Kamu lebih menyakiti diri kamu sendiri. Dia menyakiti ada juga. Iya. Terus aku tuh kayak contohnya nih, aku nggak suka sama orang ini, ya kan? Bukan akunya nggak suka sih, mungkin yang merasuki aku nggak suka gitu kan. Nah aku tuh kayak refleks meludah, tahu kan bang? Ya, meludah orangnya. Jadi kamu sering juga di situ terjadi seperti itu? Sering. Waktu itu ibuku bilang ada satu kalau di kampung kan panggilannya amai atau tante, gitu kan. Nah dia datang di samping aku kata ibuku. Nah aku tuh waktu itu lagi dirasuki kan. Aku ngeludahin dia. Aku ngelihatnya kayak gimana ya, mata aku tuh melotot ngeliatin dia. Aku tuh nggak suka gitu. Ada yang kamu sebut, ada yang hari itu ada yang kamu sebutin nggak untuk dia? Nggak ada. Rasa benci atau kamu? Nggak ada. Tiba-tiba tante itu datang ngeliatin aku kan. Dia ngeliatin aku lagi sakit di rumah. Nah tiba-tiba aku tuh ngeliatin dia nggak suka gitu loh. Bawaannya nggak suka aja. Oke. Angkat dulu nggak apa-apa. Angkat aja dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau kan? Iya. Angkat aja nggak apa-apa. Nggak apa. Nggak apa-apa, angkat aja. Nggak apa, nggak enak, ntar aja deh. Tadi juga nelfon. Ada flu kok. Enggak, emang kayak gitu kok, ibu aku nelfon tiap hari. Ya setiap hari ngomong. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, lanjut. Oke, di sini ada yang tanda-tanya besar ya. Iya. Kamu dengan posisi sakit seperti itu dan menyebut nama seseorang. Iya. Oke. Otomatis yang jangankan ada di situ, sempat kamu bilang tadi ada dari mama kamu atau ya kamu ini seperti diguna-guna. Iya. Oke, setelah dia datang ke tempat si Mbak Yanti tadi dan kemudian ya bisa dibilang menenangkan lah. Iya. Ya, tadi kan. Setelah itu ada nggak? Setelah itu ada nggak seperti atau kamunya agak baikan atau ada sesuatu yang kamu ingin ke dia gitu, atau bisa dibilang kamu kayak ngejar-ngejar ke dia? Yang lebih terasa waktu itu gini sih bang, di saat aku dirasuki ya. Nah di saat dia ada itu tuh aku bisa kayak sadar gitu loh, sadar. Bisa kamu spontan sadar gitu. Tapi di saat dia nggak ada, nah aku selalu bilang nama dia gitu, Kak Jeffrey kayak gitu. Dan aku pun nggak tahu kenapa itu aku ngerasanya aku tuh bukan diri aku gitu loh. Artinya sih bang. Setiap hari seperti itu? Iya, selama aku sakit kayak gitu. Ini berjalan 1 bulan ya? Selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Nah sempat tetangga-tetangga aku mikirnya, udahlah itu udah pasti fix diguna-guna katanya gitu. Masa iya selalu bilang nama cowok itu katanya gitu. Gak mungkin sih itu kalau umpamanya sakit biasa. Itu beda, sakitnya udah beda katanya gitu. Ya pasti sih, saya pun berpikirnya kalau memang kamu terus selalu menyebutkan nama seseorang ya otomatis ada sangkutannya dong. Iya. Oke, kemudian tuh tanggapan dari papa kamu atau mama kamu bagaimana terhadap itu? Nah awalnya itu pas pertama kali aku nyebutin nama dia, ibu sama ayah aku juga kaget sih. Sempat berpikir bahwasannya memang dia yang guna-guna gitu kan. Nah tapi setelah beberapa lama kayak dia juga bantu ngobatin aku gitu loh. Nah di situ pikiran ibu sama ayahku itu udah nggak sejelek di awal ya. Ibaratku dia nggak terlalu negatif thinking gitu ya, terhadap cowok itu gitu. Kita nggak bermaksud berburuk sangka terhadap nama yang disebutkan oleh Mbak Ranti tadi ya, karena kita nggak boleh juga memfitnah seseorang, karena di sini ada permainan ataupun ini kita udah masuk bukan dunia kita. Istilahnya ini bukan masuk bukan masuk lagi di dunia kita, dan bukan yang tadi yang mana Mbak Rantinya bukan lagi Mbak Ranti gitu. Udah ada sesuatu yang merasuki Mbak Ranti gitu. Dan di sini bisa terjadi biasanya sebuah fitnah.
memfitnah seseorang yang mengguna-guna kita ataupun memfitnah orang yang menyakiti kita gitu kan. Dan kan kita lihat di sini bagaimana penanganan dia, penanganan yang nama disebut tadi ke Mbak Ranti gitu kan. Karena dia kan adalah salah satu perguruan. Kita nggak tahu, mungkin dia punya saingan, atau mungkin kalau memang yang biasanya rata-rata sih orang yang namanya pelatih perguruan itu pasti ada memiliki ya tenaga dalam lah gitu, yang bisa berhubungan seperti itu. Dia otomatis mungkin sesama, bukan sesama sih, tapi misalnya yang mereka mempunyai itu, yang makhluk-makhluk lain mungkin nggak suka. Jadi dengan salah satunya dia bisa membuat orang, mendidik orang, ataupun bisa mengajari orang, ataupun bahkan dia bisa mengobati yang mungkin makhluk-makhluk lain nggak suka, atau mungkin ada saingannya gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Ya makanya Bang tadi saya menanyakan bagaimana tanggapan dia terhadap kamu setelah mengetahui kamu dalam posisi tersebut. Apakah ada, tadi kan seperti Mbak Ranti bilang, dia sempat membantu mengobati, kemudian cepat menangani lah gitu kan. Oke, itu. Dan kemudian tadi siapa, orang pinter ya? Nah, Orang pinter. kemudian ini kan mereka sama-sama tuh di sini. Iya. Kemudian tanggapan orang pinter ini terhadap yang itu tadi bagaimana? Terhadap Jeffrey tadi. Atau mungkin dia udah Jeff kamu yang atasin ini atau gimana? Nah, pertamanya kan orang pintar duluan nih yang datang yang kan ngobatin aku. Nah, di situ tuh nggak mempan sama sekali. Sama sekali nggak mempan. Yang ada aku tuh ngeludahin. Selalu ngeludahin gitu, nggak mempan. Ibarat tuh kayak gimana ya? Nggak ada gunanya sih dia di situ. Soalnya nggak ada perubahan gitu kan. Nah, di saat si Jeffrey ini datang, ibaratnya tuh ayah sama ibuku, ibaratnya tuh gimana ya, nyuruh si Jeffrey, ya udahlah Jeff, cobalah dulu gitu, apa diobatin lah gitu, dibantu diobatin. Iya, ibarat kayak gitu sih, kan aku juga punya abang kan. Nah, coba ibarat tuh kalau bahasa Padangnya, cobalah dulu Kak Jeffrey itu yang ngobatin gitu. Nah, orang pinternya pun ya ini kan, diem aja. Ya diem gitu, liatin gitu. Nah, tapi memang ada perubahan kata ibuku. Ya buktinya pas dia datang tadi kamu langsung bisa ada perubahan kan? Ya langsung. Nah, tapi di sini yang pertanyaan saya, reaksi kamu terhadap dia kan? Tadi kamu bilang kamu melotot ke dia. Iya. Pertama kali dia datang. Pertama kali tadi dalam itu kamu tadi disaksikan oleh mama kamu. Iya. Kamu seolah benci dia datang atau gimana? Enggak, pas pertama kali datang memang melotot. Nggak tahu ya yang di dalam badan aku ini, ya kan. Nah, tapi di saat dia udah deket itu, ibarat tuh dia udah kayak gimana ya Bang? Dikendalikan dia kayak bisa gitu. Bisa dibilang yang di badan kamu takut sama dia, dikendalikan dia. Kayak gitulah. Oke. Ini berjalan 1 bulan penuh. Bisa dibilang kamu ini sakit ya. Oke. Kemudian dia kan udah sempat ngobatin Mbak Yanti nih. Oke, hari demi hari kan ada perubahan. Kemudian setelah itu ada memasuki perubahan seperti apa gitu? Nah, hari demi hari kah, ataupun mungkin kesurupannya ada jarang, seminggu sekali gitu. Perubahannya gimana? Setelah yang ini semenjak dia bantu menangani Mbak Yanti gimana? Setelah dia bantu ya kan untuk ngobatin aku, udah memang mulai jarang sih. Biasanya kan 1 hari itu sering dirasukin ya kan Bang, sampai nggak bisa nggak bisa ditinggalin akunya sama sekali. Nah, setelah seminggu lebih, nah itu udah mulai jarang sih aku tuh kayak dirasukin. Palingan datangnya pas malam, tengah malam itu pun sebentar aja sih kata ibuku. Habis itu nggak terlalu berontak lah gitu, nggak seperti awal-awal gitu. Itu udah dia nanganin banget gitu. Itu dalam jangka berapa lama ke depannya? Sekitar semingguan udah ada perubahan. Udah ada perubahan. Berarti Mas yang tadi bola-balik dong. Bola-balik. Dia selalu ibarat tuh kayak selalu tinjau sih. Gimana sih si Anti udah ada perubahannya. Dia pun udah mulai deket sama orang tua gitu kan. Orang tua aku nanyain gimana sih Anti, udah mulai ada perubahannya nggak ibu, ayah gitu. Nah, setiap sore tuh dia kayak datang gitu loh. Rumahnya jauh nggak ada sih dari? Enggak, dekat sih. Satu desa? Ibarat tuh
Satu desa lah, satu desa. Desa. Tapi nggak lumayan, nggak jauh-jauh banget sih lumayan. Ya istilahnya kalau hitungan menit bisa langsung Bisa di- dekat sih. Oke, ada perubahan selama seminggu. Oke, kemudian sampai sempat tidak sama sekali lagi Tidak sama sekali itu dimandiin. dimandi. Dimandiin kayak kakak Jeffrey ini suruh apa? Cari dia kayak gimana ya bang? Kayak apa ya? Cari ramuan, ramuan. Cari ini apa ya ramuannya itu aku pun lupa. Nah nanti itu dimandiin ke akunya. Nah Oke, itu yang terakhir pasti kali. ini ramuan ini dari tumbuh-tumbuhan. Dari Bunga-bunga atau tumbuh-tumbuhan, gimana? dari tumbuh-tumbuhan sih, terus ada Tumbuh-tumbuhan. kayak jeruk apa ya, pokoknya buat ramuan gitu. Pokoknya ramuan gitu lah. Pokoknya ramuan. Nah terakhir kalinya itu yang nggak ada datang sama sekali pas aku udah dimandiin. Udah dimandiin ya. Iya dia yang ngobatin, dia yang mandiin. Nah itu ada dibantu sama temennya juga, Temannya. sama temennya juga. Setelah itu Setelah itu udah nggak ada lagi sih. sama sekali. Udah mulai membaik. Itu udah udah minggu keempat. Dan minggu keempat udah masuk, udah normal gitu Udah lah. normal. Ini kamu udah dilepasin seperti biasa atau mungkin masih sering kayak dipantau? Masih sering dipantau sih, tapi memang udah nggak ada lagi dirasukin gitu. Dirasukin nggak ada. Tapi sering dipantau gitu. Tapi untuk gejala lain, Gejala mungkin lain? kayak pening atau kayak Nah, takut-takut sendiri. nah sampai sekarang ya gejalanya itu masih terasa sih bang. Aku tuh sering kayak apa ya, sakit kepala mendadak. Pitam gitu. Enggak, pokoknya tuh kayak gini. Nah contohnya nih aku pagi ini kan baik-baik aja ya kan, nggak ada ngerasa sakit atau pusing gitu kan. Nah nanti tiba-tiba mendadak setengah jam berikutnya tiba kayak apa, sakit kepala, pusing, terus badan langsung panas gitu. Sering kayak gitu. Ini kalau kamu kejadiannya ada sesuatu nggak, misalnya bisa seperti itu karena ini, karena apa, mungkin karena kecapean atau gimana? Enggak sih bang, enggak. Ibaratnya tuh itu terjadi sampai sekarang malah. Sampai sekarang. Sekarang aku kayak sering sakit kepala mendadak sama kayak badan tuh panas mendadak, terus tiba-tiba enggak gitu. Sejam setelah itu enggak gitu. Ini berjangka panjang? Iya sampai sekarang. Sering sakit kepala mendadak gitu. Nah terus pas setelah aku kan udah nggak dirasuki lagi nih setelah dimandiin itu kan. Nah itu tuh sering ngalamin kayak nampak gitu, sering lihat makhluk halus gitu pas baru-baru. Itu baru-baru kamu semua? Iya pas baru-baru. Tapi sekarang enggak kan? Tapi sekarang udah enggak sih. Tapi kalau umpamanya aku tuh terlalu mikir yang gimana, nah itu bisa nampak. Gitu. Tapi kalau umpamanya enggak, biasa-biasa aja. Berarti sih kalau mohon maafnya kamu kalau memang seperti itu gejalanya sampai sekarang, maksudnya ini apa datangnya hal seperti itu karena adik mungkin lagi melamun atau lagi gimana gitu? Nah, Atau lagi banyak beban pikiran baru kayak ada gejala gitu? iya bisa juga sih. Karena itu. Contohnya kayak aku lagi mikir terus kecapean atau aku lagi dalam keadaan haid gitu kan. Nah bisa gitu loh. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Melihat yang tadi. Iya melihat. Tapi enggak ibaratnya itu contohnya nih kayak tiap malam lihat enggak gitu loh. Kayak sekali doang gitu. Oke, tadi Mbak Nanti menyebutkan setelah dimandikan, kemudian tadi kan tidak pernah lagi terjadi kesurupan, tadi sempat ada gejala seperti melihat makhluk halus. Oke, makhluk seperti apa? Banyak.